merupakan pelajar SMP SMK 190 anak mengajukan dispensasi pernikahan. Tahun 2023 diawali dengan berita mencemaskan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Menurut Pengadilan Agama Ponorogo, ratusan anak dan remaja mengajukan permohonan dispensasi menikah dini. 125 diantaranya mengajukan dispensasi karena alasan hamil dan melahirkan. Belakangan terungkap lagi fakta baru. Jumlah pengajuan dispensasi nikah dini di Kabupaten Ponorogo ternyata berada di peringkat ke-28 dari 37 kota kabupaten se-Jawa Timur. Peringkat pertama diduduki Kabupaten Malang dengan 1.434 permohonan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat dari 15.000 lebih permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur pada 2022, 80% diantaranya akibat hamil dan melahirkan. Lantas bagaimana warga melihat fenomena ini? Disayangkan ya, karena masih di bawah umur, masih panjang gitu, masih bisa sekolah, masih bisa mengenyam pendidikan dan belum waktunya lah gitu. Dikasih pendidikan, dikasih edukasi biar dia tuh benar-benar tahu gitu. Oh ternyata masa depan itu penting. Ya itu sih kurang perhatian aja dari orang tua gitu. Setidaknya ada 4 faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, yakni faktor adat budaya di suatu daerah, ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Saya kira yang pertama perlu dilihat adalah soal pengasuhan dari orang tua, terutama soal bagaimana sosialisasi nilai norma dan budaya kepada anaknya agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Psikolog klinis anak remaja dan keluarga Roslina Ferauli menegaskan pendidikan seks pada anak menjadi hal penting untuk mencegah anak hamil di luar nikah ataupun menikah dini. Ternyata ada banyak orang tua yang kemudian gamang. Mereka pikir kalau kita bicara tentang pendidikan seks dan seksualitas, yang dibicarakan adalah tentang aktivitas seksualnya. Padahal pendidikan seks dan seksualitas itu betul-betul sebatas memberikan pengetahuan, pemahaman, memberikan keterampilan agar anak remaja kelak mampu jadi orang dewasa yang punya pola-pola kehidupan seksualitas yang sehat. Menurut Vera, pendidikan seks sudah harus diterapkan sejak dini oleh orang tua dengan tetap menyesuaikan pada jenjang usia anak. Di usia 2 tahun, anak harus mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan pada usia 3 hingga 5 tahun, orang tua harus mengajarkan anak mengenai perbedaan gender laki-laki dan perempuan, serta betapa pentingnya pribadi area kelamin pada anak. Orang tua juga harus memperkenalkan konsep consent atau persetujuan ke anak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghargai keputusan anak seputar area kelamin mereka. Sebagai contoh, tidak memaksakan anak untuk membuka baju atau memandikan mereka dengan lembut. Di usia 6 hingga 10 tahun, orang tua harus mengajarkan anak cara bergaul dengan baik. Anak juga harus mendapatkan edukasi biologi dari sekolah. Pada jenjang usia 11 hingga 18 tahun, anak harus mengerti mengenai fungsi organ reproduksi dan bagaimana cara memelihara kesehatan agar tidak terpapar bakteri atau virus. Di masa pubertas, sebaiknya orang tua membangun komunikasi terbuka dengan anak seputar hubungan pacaran dan konsen. Satu hal yang patut diingat, orang tua memberikan pendidikan seks kepada anak bukanlah hal pornografi maupun tabu. Ini menjadi penting agar anak mengerti dan paham tanpa harus mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu benar. Karmel Mursalim, Galuh Prestisa, Jakarta.